Pagi dok. Pagi Mbak Siva, katanya ada undangan? Iya tadi dibawa HRD ke sini, dari Dokter Hilman. Tapi, ini hanya untuk Dokter Anggoro dan Dokter Purnomo, dan para perawat. Nggak ada atas nama Dokter Tias, atau Ketling Sut ya, jatuh di Maa. Nanti saya coba tanyakan dulu ke HRD dok, tapi monggo kalau mau lihat dulu. Perawat cantik bernama Siva itu mengulurkan sebuah kertas coklat muda tebal dengan sapuan tinta emas di bagian covernya. Ada simbol A di sana. Huruf hari sudah pasti Hilman, tapi A, siapa itu? Apakah benar? Anyelir membuka kertas yang sudah tidak tersegel yang tertulis nama sang perawat di depan itu perlahan. Dan, netranya langsung membulat tatkala membaca nama sang mempelai wanita. Ene Fauzia Hinaya, C.M.M. Bukankah ini nama Bu Ana yang merupakan mantan klien suaminya? Mantan istri Ustadz Hasbi? Ya Tuhan, Anyelir bergumam lirih. Dia meneruskan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa restu untuk pernikahan putra-putri kami. Dr. Hilman Aris R. SP, JP, K, FIH dengan Ene Fauzia Hinaya, C, MM, pada tanggal. Oh, benar ternyata. Gumam Anya serasa tak percaya. Jodoh memang rahasia Allah. Dia pantaskan yang terasa tak pantas, dan dia mampukan yang di mata manusia tidak mampu, seperti halnya Syahra dengan Antok yang kini telah bahagia dengan pernikahan mereka 4 bulan lalu. Bahkan kabarnya, Syahra juga telah hamil anak pertama mereka. Masya Allah, dan ini sesuatu yang tak pernah dia sangka. Anyelir melipat kembali kertas tebal eksklusif tersebut. Saya ke ruangan dulu, masih ada waktu setengah jam. Ucap Anya sambil menyerahkan kertas undangan itu kembali kepada pemiliknya. Nanti saya tanyakan lagi ke HRD dok. Ucap sang perawat menjawab. Iya nggak apa-apa, Dokter Hilman apa mungkin lupa sama saya ya? Ucap Anya keluh, tapi wajahnya tersenyum seolah berkelakar. Dokter spesialis jantung mana mungkin lupa dengan dokter bedah toraks. Dua disiplin ilmu yang pekerjaannya sangat relate banget. Enggak dok, saya rasa, ini kan HRD yang menulis para penerima, jadi kesalahan di HRD. Baiklah, nggak apa-apa, turut seneng kok, mari mbak, ke ruangan dulu. Ucap Anya tersenyum sambil berlalu. Silakan dok, kami tunggu di ruang steril 20 menit lagi. Ucap sang perawat. Dan Anyelir hanya mengangguk sambil melambaikan tangan. Dokter cantik 33 tahun itu masuk ke ruangannya. Duduk menyandar di kursi sambil menatap layar ponsel. Pikirannya melayang kepada sang suami di seberang sana tentang beberapa berita yang didapatnya hari ini. Tapi, ada perasaan halus dalam dadanya yang terasa sedikit hampa. Dia senang dengan berita ini, tapi... Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Dok. Anyelir kaget menatap tak percaya ke arah lelaki tegap berwajah Indo-Arab yang terdiri di depan pintu ruangannya. Dia terlihat berwajah datar tanpa senyum sama sekali. Tapi, auranya terbaca teduh tanpa amarah ataupun kesedihan. Maaf mengganggu sebentar, boleh masuk? Kata Mbak Siva jadwal operasi jam 8 pagi ini. Masih ada waktu sekitar 22 menit, 10 menit buat paparan nanti. Ucapnya. Silakan dok. Anyelir menjawab dengan sedikit gugup. Mau mengabarkan berita gembira, semoga bisa menyempatkan untuk hadir ya. Kami sangat bahagia jika Dokter Tias dan Pak pengacara berkenan hadir dan memberikan doa buat kami. Ucap dokter 37 tahun itu datar. Dia juga menyodorkan sebuah kertas undangan eksklusif warna coklat yang tadi dilihatnya di ruangan Mbak Siva. Dokter Hilman, insya Allah, selamat ya, semoga acaranya lancar. Itu dulu doanya. Ucap Anya sedikit terbata. Amin. Tapi, kalau boleh tahu, kenapa Bu Ena? Beliau pernah gagal berumah tangga, dan... Anyelir tidak melanjutkan kalimatnya. Saya sudah berkali-kali komunikasi sama suami kamu, dan hasilnya makin mantap. Biarlah orang kata apa, saya juga ingin memberikan pendampingan terbaik buat Hamzah, putranya yang sebentar lagi juga akan menjadi putra saya. Semoga ke depannya, kualitas hidupnya akan semakin membaik. Ucap Dokter Hilman lagi. Oh. Anyelir hanya bergumam takjub. Ini buat Dokter Tias dan suami, terima kasih atas segala yang kalian beri. Kemarin bapak saya ke Tanah Suci, beliau titip ini buat Om Bangun. Oh, Masya Allah, diatur ke Om Yuda, terima kasih. Tapi papa sudah kondur kemarin ke Jakarta, sempat di Purwokerto 1 minggu, kangen sama cucu, terus pulang lagi ke Jakarta kemarin. Ucap Anya. Ya sudah, berarti buat Dokter Tias dan suami, terima kasih atas semuanya. Ucap Hilman sambil tersenyum menatap teman sekaligus sejawatnya tersebut. Kami tidak memberikan kontribusi apapun pada dokter. Oh, ya, tapi pengalaman hidup itu jadi hal yang paling berharga saat ini. Dan yang pasti, doakan saya, semoga bisa melupakan semua. Tentang kamu, tentang masa lalu kita, agar rumah tangga kita masing-masing dipenuhi keberkahan.
Ucap lelaki tinggi dengan wajah tampan bercamang tersebut. Dad. Hilman, dia masih saja menyatakan kekecewaannya batin Anya. Anyelir menggigit bibirnya. Aku tidak munafik, aku memang pernah suka padamu, bahkan sangat suka. Hanya, kini realistis dan berusaha lebih waras saja. Meski katanya hati manusia bisa dibolak-balik, tapi sulit ternyata bagiku, hingga aku menemukan Ena sebagai wanita lembut yang menyerupaimu, sama-sama pekerja keras dan tangguh, penuh kasih sayang terhadap anak-anak. Dr. Tias, maaf jika ucapanku membuat kamu tidak berkenan, setidaknya, kamu akan ingat aku, siapa tahu, Allah nanti yang menyatukan anak-anak kita. Lanjut Hilman. Anyelir makin menunduk dalam. Bahasa Hilman berubah-ubah, awal dia bicara dengan sangat formal, tapi endingnya, rasa-rasanya tak berani dia menatap, apalagi berucap. Hilman sangat berlapang dada, mengakui segalanya meski hatinya masih merasa pahit. Setidaknya dia menemukan hati yang lain, meski masih menempatkan dirinya sebagai role model, dalam mencari pasangan hidup. Ya Allah, Anyelir benar-benar takut, bibirnya lirih menggumamkan istighfar, memohon ampun dan memohon perlindungan atas diri dan rumah tangganya, juga kelancaran bagi pernikahan Hilman nanti. Pamit ya, sukses operasinya. Ucap lelaki itu kemudian sambil melangkah pergi menuju pintu. Oh iya, makasih dok, silakan. Hilman berlalu, berjalan perlahan keluar tanpa berhenti dan menoleh lagi ke belakang. Sementara Anyelir menatap airbag warna abu motif batik dengan gambar Ka'bah di tengahnya. Pagi itu Purwokerto berselimut kabut. Rintik gerimis turun di antara tebaran air yang melayang berasap putih yang segar itu. Suasana redup dingin dengan udara santer yang turun dari puncak Slamet. Hari yang sendu, tanpa nyanyian burung dan sinar mentari pagi. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, suasana kota telah mulai ramai dengan kendaraan yang berseliweran memenuhi jalanan aspal. Di utara sana, di antara sapuan kabut, Gunung Slamet berdiri dengan gagah menjulang, puncaknya tertutup topi putih tebal, seolah menandakan keperkasaan, kekuatan dan kemakmuran para manusia penghuni kaki dan lembah gunung tertinggi di Jawa Tengah tersebut. Jauzan sudah keluar dari gerbong kereta api dan berjalan menuju tempat penjemputan di area parkir mobil. Dia masih mengenakan jaket hitam sekedar melindungi tubuhnya dari hempasan dingin pagi di kota tercinta Purwokerto. Sang sopir, Akbar sudah menunggu di area parkir, siap menjemput sang majikan. Dan mereka pun langsung bertolak ke rumah mereka menuju arah timur. Kerinduan pada keluarga yang membuncah membuat laki-laki itu lupa, langsung menerobos masuk ke ruang tamu. Suara tawa kedua anaknya yang renyah bersatu dengan teriakan sang istri mengingatkan sang kakak agar bermain dengan hati-hati membuat naluri kebapakan pria itu semakin menjadi. Pak cuci tangan dan kaki dulu, muka, nanti ibu marah. Akbar mengingatkan. Oh ya, hampir saja lupa, antara kena omel lagi. Jawab Jauzan. Lelaki itu meletakkan tas di atas sofa kemudian keluar lagi menuju keran di samping rumah, di depan pintu samping. Dia mencuci tangan, kaki, dan wajahnya, membilas dengan sabun hingga berbusa kemudian dibilas lagi dengan air keran yang sedingin es. Sang istri datang menyambangi dengan memberikan handuk kering yang bersih. Masya Allah, terima kasih sayang. Ucap lelaki itu tulus. Jam berapa nyampai? Loh, tasnya mana mas? Baru saja, kangen banget sama Zio dan Imran. Tadi aku langsung masuk, maaf ya Nya, lupa. Itu tasnya di sofa ruang tamu, tolong bawa ke kamar. Pinta Jauzan. Nggak apa-apa, tapi kalau sudah megang anak, aku marah loh. Lain kali jangan sampai lupa. Anyelir mengingatkan lagi. Iya sayang, gak lupa insya Allah. Oh ya, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah. Belkair, anak-anak juga sehat, semua ceria. Anyelir menyambut tangan suaminya dan diciumnya takzim. Jauzan mencium kening istrinya hangat. Oh ya? Alhamdulillah, kangen banget sama mereka. Sama ibunya nggak? Sama ibunya, nanti malam saja kangennya ya. Ih, gak mau, kalau lagi butuh saja itu namanya, aku bukan hanya pemuas kamu loh. Ucap Anyelir. Sayang, jangan sensi lah, tentu saja kangen, gimana? Siap untuk mencetak next Imran? Maksudnya? Ya, dia kan sudah lepas AC eksklusif kan? Sudah aman, nanti bisa disambung sufor, aku pengen punya anak banyak. Jauzan berucap rendah setengah berbisik sambil memeluk istrinya. Punya anak banyak, tapi yang ngurus istrinya Don, kamu kan pulang pergi saja, mau enaknya Don. Aku nanti sediain satu suster untuk satu anak, sekarang kan Zio punya suster, Imran juga, tugas kamu hanya melahirkan dan menyusui mereka. Mas, kamu pikir begitu? Enggak lah, gak semudah yang kamu bayangkan. Ayah. Zio tiba-tiba datang menghambur dari ruang tengah disusul adiknya yang mengejar dengan merangkak. Anyelir memang tipe ibu yang membebaskan gerakan sang anak, gak melulu duduk manis di stroller atau main ditungguin suster di atas kasur, tapi anak-anak Anya dibebaskan mengeksplor rumah,
yang tentunya masih di bawah pengawasan suster masing-masing. Jauzan seketika melepaskan pelukannya ke sang istri dan menyambut dua anaknya. Hei, jagoan-jagoan ayah. Wah, kakak tambah gemoy aja ya. Adik mana? Wih, sudah strong banget nih. Jauzan menyambut Zio yang menghambur memeluknya, mencium kepala dan kedua pipi si sulung kemudian membawa si kecil Imran dalam gendongan. Zio juga tak lupa salaman dan mencium tangan ayahnya. Ayah, adek sudah bisa manggil Bu. Zio langsung menceritakan perkembangan adiknya. Oh ya, iya tadi pas disuapin bubur sama Susnala manggil Bu, gitu. Oh, apa ya ibu? Lelaki itu menghadap ke istrinya yang kini membahasakan kedua anaknya. Alhamdulillah, tambah pinter, tambah kosakata. Coba diajarin panggil ayah ya kak, nanti kan dia bisa juga. Jawab Anya. Bu. Si kecil yang merasa diomongin mulai berceloteh. Wah, benar hebat anak ayah sudah bisa manggil ibu ya. Ayah, dapat kiriman mainan dari opa. Zio kembali bercerita. Wah, opa kirim mainan apa? Kemarin kan lihat kereta-keretaan di playground terus kata opa kamu mau? Terus aku biang mau gitu jadi dikirimin. Lanjut si sulung bersemangat. Mereka bertiga berjalan menuju ruang tengah di mana mainan mereka ditata dan menjadi ruang playground dadakan. Sus Ari dan Sus Nala terus mengekor mengawasi dua momongannya yang sedang bercengkrama dengan sang ayah. Sementara Anyelir, sang ibu membawakan tas suaminya untuk dimasukkan ke kamar. Ini ya, mainan kiriman opa, sama robot superhero, terus sama mobil-mobilan yang bisa dinaiki. Itu! Zio menunjuk sebuah mainan mobil-mobilan yang digerakkan aki yang terlihat masih baru dan beberapa bagian tersegel plastik. Masya Allah, opa kirim mainannya banyak banget sayang. Kakak juga dikasih mainan sama opa, ini katanya buat kakak, drone. Pamer Zio lagi dengan bangganya. Sudah berterima kasih belum sama opa? Belum, kan kata ibu, nanti terima kasihnya kalau sudah sore atau malam, video call opa, kalau siang, takutnya opa sibuk. Jawab anak kecil berambut ikal tersebut. Anyelir datang dengan sebuah paket kardus sedang dengan plastik warna hitam. Dia duduk di sofa, memperhatikan kedua anak dan suaminya yang sedang bercengkrama. Sarapan dulu mas, belum makan kan? Ya, apa sayang? Jauzan karena tidak fokus meminta istrinya mengulangi pertanyaan, di mana kedua anaknya, baik Zio maupun Imran sibuk bercerita. Ya, meskipun Imran hanya bisa berceloteh saja, tapi cukup membuat suasana makin gaduh. Sarapan dulu, aku masak soto hari ini, kesukaan kamu. Ucap Anya mengulangi kalimatnya. Oh iya sayang, habis ini, sebentar mau main dulu sama anak-anak. Jawabnya. Oh, tapi jangan lupa ya, kesehatan itu nomor 1, penting. Jangan diabaikan. Anyelir mengingatkan. Iya sayang, santai saja. Jauzan menjawab dan melanjutkan aktivitasnya melepas kerinduan dengan kedua anaknya. Ya, memang tidak ada yang lebih membahagiakan daripada berkumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat. Dan inilah kenikmatan yang patut disyukuri dari sekian nikmat yang lain. Dan hingga matahari mulai bercahaya, kabut menghilang di telan panas, lelaki dua anak itu masih asyik bermain di playground dadakan mini keluarga bahagia tersebut. Bab 141, malam hangat dan dua keinginan yang berbeda. Sudah bobo? Sudah, baru saja. Mas dari mana sih? Lama banget, capek tahu mas nidurin Imran sendiri, digendong di ayun-ayun lama baru tidur. Kalau sudah tidur ya sudah tuh, nyaman banget di box. Anyelir menggeliat meregangkan ototnya sambil bersungut. Maaf sayang, capek ya, sini kupijitin. Mas habis menerin saluran air belakang, tadi nyuruh Akbar malah di tangan dia jadi jebol. Ngandelin anak buah memang gak selalunya bagus. Masak ia harus menunggu tukang reparasi esok hari. Tandon kosong, pagi kan kamu butuh air buat masak, mandiin anak-anak, jadi aku coba benerin, berhasil. Jauzan mendekat ke arah istrinya yang duduk di depan meja rias menyisir rambut. Bau parfum rose yang lembut memanjakan penciumannya. Lelaki itu tersenyum, pikirannya mulai melanglang buana, terbuai dengan wewangian kasenf istri yang sangat dirindukannya kala di Jakarta seminggu kemarin. Tapi sudah jadi kan? Anyelir bertanya cuek, seolah tak peduli reaksi sang suami. Sudah alhamdulillah. Jauzan duduk di bibir ranjang. Wah hebat nih, suamiku segalanya bisa, bisnisman, pengacara, pengabdi ilmu, sekarang jadi teknisi juga rupanya. Anyelir melirik sang suami sambil mengedip manja. Jauzan mendesah, agak jengkel juga dia dengan reaksi sang istri yang masih terlihat cuek. Ya, harus bagaimana lagi? Begitulah tuntutan laki-laki. Kalau selalu nggak bisa dan kamu kecewa, bisa didiemin aku semalaman ini. Belum lagi esok diomelin. Ucap lelaki itu gemas. Ya, sudah jadi kodrat ibu-ibu. Risiko menikah sudah harus siap dengan kerandoman wanita. Ngomel, ngerajuk, maksa.
tapi nggak menurunkan derajat kok mas. Justru dengan itu kamu semakin hebat di mata aku, suami serba bisa. Keren kan? Lah, kamu, sudahlah, jangan ngeledek suamimu seperti itu, nggak baik. Kalau kamu mendapati kelebihan suamimu, bersyukurlah. Tapi jika mendapati kekurangan suamimu ini, bersabarlah. Dan semua akan menjadi pahala. Jangan diledek, yang ada kamu dapat hukuman nanti. Hukuman? Hukuman apa? Anyelir mulai mendekat, langkahnya lamban seolah sengaja menggoda suaminya. Ya hukuman, terserah aku mau kasih hukuman apa. Jauzan tersenyum menatap mata sang istri yang kini berjalan mendekat. Memang maunya dihukum apa? Apa ya? Masak ada terdakwa suruh milih hukuman sih? Pertanyaannya terbuka lagi, nggak ada opsi. Ya luaslah cakupannya, kalau aku minta hukuman berdua gimana? Sama-sama dihukum, kan kita suami istri yang harusnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oh, iya ya sudah hukumannya berdua di sini saja, nemenin aku tidur saja. Jauzan tersenyum nakal, menggoda. Lah, macam wanita penghibur saja mas, oh gah. Anyelir berdiri kembali, sengaja melihat reaksi sang suami. Ya, memang kan? Kodratnya istri begitu. Ih, enak saja. Istri itu partner, bukan pembantu yang bisa disuruh-suruh. Ya deh, sayang, iya, mas paham kok. Mas gak nyuruh, tapi mas minta kamu dah. Alah, sama aja. Bedalah sayang, kalau mas minta apa dari kamu itu jadi ibadah, pahalanya besar buat kamu loh. Oh ya, Imran kan sudah lepas AC eksklusifnya, jadi gak apa-apa kan dia dikasih tambahan sufor. Maksudnya kalau malam biar kamu gak repot bolak-balik bangun, nidurin, biarkan dia sama suster. Suara Jauzan semakin lembut. Anyelir mendekat menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Lelaki itu tersenyum. Lah, ikan mulai terjebak dalam jaring nih, batinnya. Gak mas, dia terbiasa sama aku. Dekapan ibunya itu lebih menenteramkan dari apapun. Lagi pula aku masih sehat. Biarkan dia menyusu sepuasnya. Tapi, kita kan harus mengejar umur juga. Kamu sudah mau 34, aku pengen anak lagi. Itulah, aku kadang kepikiran, Rasulullah menyarankan menyusui anak itu 2 tahun genap loh mas. Jadi anak itu punya hak menyusu 2 tahun. Kalau kita mengurangi jatah dia menyusu, apa kita nggak zolim? Anyelir masih berdiri sambil mengacungkan 2 jarinya, telunjuk dan jari tengah ke arah sang suami. Sayang, selama kita concern sama kesehatan dia, bertanggung jawab juga memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan dan kesehatan dia, kurasa nggak masalah kan? Jauzan mulai melingkarkan tangan yang dengan lembut ditepis oleh Anyelir. Suasana menjadi sedikit berubah. Kekecewaan merayapi wajah tampan itu mendapat penolakan sang istri malam ini. Ya, karena kamu punya uang gitu kan mas, maksud kamu? Sayang bukan begitu. Kamu pengen punya anak berapa? Kan sudah 2? Aku, semampunya kamu sih, aku nggak akan maksa. Yang penting kamu sehat dan anak-anak juga sehat. Kalian bahagia dan bisa menemaniku selamanya. Jauzan akhirnya diam tanpa berkutik dengan pertanyaan terakhir Anyelir. Karena jujur, dia sungguh tidak ingin kehilangan istrinya. Apalagi ini adalah istri yang sangat dia cintai, hanya demi syahwatnya ingin memiliki banyak anak. Ketakutan kehilangan itu kembali merayapi pikirannya. Aku pikirkan nanti ya mas, kita lewati saja yang akan datang. Oh ya, ada undangan dari Dr. Hilman, minggu depan hari Ahad. Kok kamu nggak pernah cerita sih? Katanya kalian sering diskusi ya? Anyelir membuka topik lagi. Jauzan pasrah dalam kekecewaan, dan berusaha tetap sabar menanggapi sang istri meski hasratnya makin meronta-ronta. Hilman? Oh ya aku pesan, kamu tetap hati-hati sama dia. Matanya masih selalu tertuju padamu selama ini. Tapi aku salut sih sama keluasan hatinya. Dia legowo, mengakui kekalahan bahkan kekecewaannya terhadapku, tanpa memusuhiku dan bahkan mengajak aku berdiskusi tentang wanita, menganggapku sebagai partnernya. Ucap lelaki itu menahan napas. Jujur, gejolak itu mulai teredam kini. Apalagi Anya bergerak menjauh mengambil selimut di rak lemari. Kamu gak salah omong kan? Enggak, memang begitu adanya. Kenapa mas gak pernah cerita? Ya, buat apa cerita? Agar kamu ingat dia? Oh gak banget. Kami sudah sering ketemu, diskusi tentang Bu Ana, aku mendukung dia. Nyatanya kriteria dia ada di Bu Ana, dan Bu Ana ini selain sebagai wanita karir, dia juga ibu yang baik. Apalagi, Bu Ana, dia butuh pelindung. Aku bilang ke dia, si Hilman itu, kalau cari yang sempurna, dia tidak akan pernah dapat. Bahkan kamu sebagai sosok impian dia, pun juga tidak sempurna, jauh malah, dan dia percaya padaku. Jauzan berucap penuh percaya diri dan di mata Anya seolah seperti jumawa. Mas bilang aku gak sempurna gitu? Gak apa-apa sih, memang benar adanya. Tapi, apa mas cerita kalau aku suka ngomel, suka nyubit, mukul, ngambek, kadang ngelawan suami gitu? Atau, masih ada yang lain lagi? Iya. Suara Jauzan menggantung. Nadanya mulai lemah, malas. Istrinya ini ternyata cerewet sekali, bicara nggak habis-habis. Ya apa?
Anya jadi penasaran. Iya enggak lah. Masa ya aku jelaskan detail seperti itu? Bohong, pasti Mas katakan. Secara Mas kadang juga emosi sama aku kalau aku menjawab. Hah, kamu, suami istri itu seperti pakaian yang saling menutupi aib masing-masing. Sesuatu di dalam tembok rumah kita, tidak selayaknya diumbar keluar. Itu juga harus kamu pegang juganya, jangan sampai lalai. Sudahlah Mas ngantuk, mau tidur, jangan berisik. Balik tidur telentang, tak peduli dengan ucapan suaminya. Kain satin tipis outer baju tidurnya pun tersibak membuat mata lelaki itu membola. Duh, sayang. Kalau nggak tahan ya sudah, lakukan saja, kita kan halal. Ucap Anyelir lembut dan manja. Wangi raus lembut memenuhi rongga penciuman Jauzan. Dia memejamkan mata menikmati sensasi rasa yang kembali hadir malam ini. Ah, beneran? Masya Allah. Makasih sayang, kamu memang pakaianku, yang menghangatkan dan menutupi segala kekuranganku. Menenteramkan dan memberi kepuasan bagiku, termasuk kekuranganku satu ini. Ah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim syaitan, wajah nabis syaitan, marazak am yang semakin merangkak larut. Hujan rintik kini menjadi semakin lebat, pecah dalam deburan guntur yang menghias mendekap waktu. Tidak ada yang tahu kedalaman rasa masing-masing yang saling terlepas malam itu, tapi ada kerinduan, kepuasan, ketenangan dan kepercayaan yang teraih sepasang suami istri tersebut atas ridho Tuhannya. Malam itu, meski tanpa bintang dan bulan yang turut menyaksikan. Pagi sayang, ceria sekali hari ini. Tadi malam dapat asupan nutrisi dari suami? Suara Jauzan mengagetkan Anyelir, apalagi lelaki itu langsung meningkatkan tangannya di pinggang, membuat betaran halus yang seketika merayapi raga. Ah, apaan sih? Kamu dan Mas yang dapat nutrisi. Elak Anyelir tersipu malu. Ya, kita sama Dang, saling membutuhkan. Gimana rasanya? Tentram, nyaman, nikmat kan? Alhamdulillah. Nah, gitu, syukuri Dang. Nikmat juga harus diakui, jangan munafik. Ya, lagi apa? Siapin MPASI buat Imran, sama bikinin sayur buat Zio. MPASI, alpukat? Emang bisa? Ya bisa. Zio dikasih sayur sendiri? Biasakan makan makanan kita saja sayang, biar kamu gak repot. Mbak Nur masak balado, mana pedasnya gak ketulungaan. Zio mana mungkin makan begituan? Yang ada dia nangis kan? Oh, biar aku yang nyiapin Imran ya? Boleh, kamu gak sibuk? Katanya mau nyiapin buat sidang esok. Tugas Anya. Udah tadi sehabis subuhan, bahan sudah lengkap kok. Oh ya, aku sudah mengundurkan diri dari kampus. Prof Irwan merekomendasikan ke perguruan tinggi lokal kalau masih kangen mengajar. Katanya dia kenal Prof di FH sini. Jadi banyak waktu di rumah Dang. Insya Allah. Senyum Jauzan mengembang sempurna menatap istrinya yang seketika happy mendengar penuturannya. Kamu senang kalau aku banyak di rumah? Ya, tentu saja. Syukurlah, ada loh wanita yang sedih kalau suaminya ada, karena sang suami tak bisa menjaga tangan dan lisannya. Semoga itu bukan aku. Ucap Anyelir singkat. Oh ya, bagaimana dengan pekerjaan kamu? Enjoy saja kan? Enjoy sih, alhamdulillah. Jawab Anyelir. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Jauzan mendekat dan melihat bagaimana istrinya menyiapkan bubur MPASI pagi itu. Tapi, gerakan tangan itu seketika terhenti dan lelaki itu melihat mata istrinya menatap kosong. Ada apa? Kamu bisa benar nyuapin Imran? Bisalah. Sayang, kalau yang tadi malam jadi, nggak apa-apa kan ya? Anyelir tak menjawab. Dia hanya diam mengangguk lemah dalam pikiran yang sedikit kacau. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi suaranya hanya tercekat di tenggorokan. Tentang pekerjaan, yang kini tidak lagi nyaman, karena ada sosok dibenci yang akan segera datang. Apalagi, kini seseorang itu punya power besar terhadap kelangsungan karirnya di rumah sakit tersebut. Tentang harapannya bisa memberikan hak anak secara sempurna, yang akan berbuah kecewa kala datang kabar seperti yang diharapkan sang suami. Biarlah Allah saja yang tentukan segalanya. Dia hanya pasrah yang terbaik baginya di mata Tuhan. Bab 142, Taubatnya Seorang Melinda. Jauzan memarkirkan mobilnya di halaman hotel termegah di Purwokerto itu, di bawah pohon ketapang kencana yang hijau teduh. Acara resepsi pernikahan diadakan di ballroom hotel lantai 1. Mereka pun keluar. Jauzan, Anya, dan Zio, sang anak sulung. Deretan karangan bunga dengan ucapan selamat memenuhi halaman hotel. Warna-warni bunga yang cerah memberikan nuansa romantis sebuah pernikahan yang dipenuhi kebahagiaan. Anyelir membenarkan jilbab dan aksesorisnya. Tidak banyak perhiasan yang dia kenalan, hanya 2 cincin dan sebuah gelang berlian kecil saja. Terlihat cantik dan anggun. Dia mengenakan gamis brokat warna mauve, dengan jilbab polos segi 4 warna senada yang manis. Tas tangan kecil warna hitam turut memperintah penampilan. Sederhana tapi berkelas.
Sementara Jauzan mengenakan hem batik lengan panjang kombinasi warna abu dan mauve, celana abu dengan aksesoris sederhana yang tak pernah terlupa, jam tangan. Sangat biasa juga tapi tetap berkelas apalagi dengan posturnya yang tinggi atletis dengan wajah tampan rupawan di atas standar, menjadikan mereka pasangan yang terlihat sempurna secara fisik. Zio, si kecil yang ikut siang itu, seperti penampilan sang ayah, mengenakan hem batik lengan pendek dengan celana denim warna abu motif. Tak lupa, si kecil berambut ikal yang kini rambutnya mulai panjang itu juga memakai jam tangan seperti sang ayah yang begitu luas melingkar di lengan kirinya. Anyelir berjalan menggandeng sang anak, dengan langkah santai tapi juga tidak lelet menuju tempat resepsi. Sementara Jauzan berjalan di belakang mereka. Begitu memasuki gedung resepsi, mata Anya tak sengaja langsung bertatap dengan sosok yang begitu dikenalnya, baru saja keluar gedung bersama seorang wanita cantik berkulit putih. Tapi sejauh ini hampir setahun lebih tidak pernah bertemu. Bahkan, undangan pernikahannya pun tidak dia hadiri. Rasa sungkan itu ada, tapi berusaha ditepisnya. Anyelir sedikit gugup, tapi wajah tampan berkacamata itu tersenyum seketika tatkala mata mereka beradu. "Halo, apa kabar? Lama tidak bersua?" Sapanya ramah. Dok, alhamdulillah, baik, apa kabar?" Anyelir menjawab singkat dan mengangguk merapatkan kedua tangannya di dada. "Sayang, ingat dokter Anya? Yang dapat beasiswa spesialis di Jerman, seangkatan sama kakak." Ucapnya pada sang istri yang berdiri di samping menggamit lengan lelaki tampan itu. "Oh, apa kabar dok?" Sapa si perempuan sambil mengelus perut buncitnya. Jauzan segera menyejajarkan. Ikut tersenyum pada mereka berdua dengan penuh kepercayaan diri. Mengulurkan tangan menyalami Ferdi yang seolah cuek menatapnya. Uluran tangan Jauzan pun segera disambut dan mereka saling berpelukan. "Apa kabar dok?" Sapa Jauzan sekedar basa-basi. "Alhamdulillah, baik," jawab Ferdi datar. "Ini suami? Putranya?" Dokter Amirah menyapa dengan penuh keramahan menunjuk pada Jauzan kemudian pada Zio. "Iya, anak saya," ucap Anya singkat. "Wah, gantengnya," puji Amirah masih dengan senyumnya yang manis sembari menjadi pipi si tembem gemawi. "Terima kasih," jawab Anya tak kalah manis. "Anya, Dokter Tias, kedepannya kita akan sering ketemu nanti. Istriku juga rencana ada membuka poli baru, poli bedah plastik. Diharapkan HC akan semakin berkembang," ucap Ferdi dengan bangganya. Wajahnya menatap dengan penuh percaya diri, dengan aura kesombongan yang nampak di sana, ya, sedikit berbeda dengan Ferdi versi yang dulu. Anyelir hanya mengangguk tersenyum, tanpa mau berkomentar apapun. Sejenak suasana canggung karena masing-masing diam dalam pikirannya. Jauzan ingin membuka percakapan atau topik baru tapi terlalu malas dengan tatapan mata Ferdi yang tetap saja tak lepas dari istrinya. Bahkan cara memandang Ferdi ini seolah makin kagum, menilik segala detail wajah dan pakaian yang dikenakan istrinya. Bahkan tas tangan kecil di tangan kiri istrinya tak luput dari sapuan mata dari balik kacamata minus itu. "Berapa bulan dok Amirah?" Akhirnya Anyelir menemukan topik untuk basa-basi yang netral. 36 minggu plus 2 hari ini. Minta doanya saja, katanya perempuan ini, anak pertama kami," jawab dokter cantik berambut sebau tersebut sambil menatap suaminya bangga. "Oh, iya, semoga persalinannya lancar, dan menjadi anak yang sholihah, pasti cantik seperti mamahnya nanti," puji Anya. "Anak pertama perempuan, biasanya mirip bapaknya. Kalau anak laki, lah baru mirip ibunya. Jadi ya paling seperti akulah anak ini," ucap Ferdi. Tatapan mata dokter anak itu masih tak lepas dari wajah Anya meskipun lengan kirinya digamit sang istri. "Nggak juga kak, lihat putranya dokter Anya, ganteng mirip bapaknya kok, mirip banget," ucap Amirah. Anyelir hanya tersenyum. "Ya, kalau itu karena memang dia anak bapaknya. Halo Zio, kamu makin gemoy setelah diurus tante Anya ya, kapan-kapan ke rumah sakit ya, nanti ketemu Om Ferdi." "Sayang, sudah yuk, Dokter Tias, kami duluan ya. Masih ada acara. Ada banyak dokter di dalam. Ada Dokter Anggoro juga sama Dokter Herman dari Poli Jantung. Mari assalamualaikum." Zio yang disapa hanya tersenyum kecut sambil mendongak menatap ibunya. Tapi anak itu juga menjawab salam yang dilontarkan dokter spesialis anak tersebut dengan suara pelan. "Duluan dok, assalamualaikum," ucap Amirah. "Waalaikumsalam," Anyelir menjawab dengan senyum kecut. Dan ketiganya akhirnya melangkah masuk setelah mengisi buku tamu dengan scan barcode undangan. "Ibu, itu istrinya Om Ferdi?" "Iya, kenapa?" "Tantenya cantik," ucap Zio polos. Hei, kamu pinter? Iya,
Tante Amirah memang cantik banget ya. Pantaslah, dia dokter kecantikan. Dokter bedah plastik, punya klinik kecantikan juga di Jogja. Terang Anya. Oh, pantesan. Pekik Zio sok seperti orang dewasa yang takjub dengan hal baru. Nyah, coba nggak ada istrinya. Tanganku sudah gatal pengen narik kerahnya Ferdi. Dia menatapmu nggak sopan, juga tidak menganggap aku ada sama sekali. Selalu begitu dari dulu. Bisik Jauzan di telinga sang istri. Dokter Ferdi memang begitu mas, nggak usah dipikir. Jawab Anya. Astagfirullah, iya sih, aku juga paham dia seperti apa, meremehkan aku sebagai anak ingusan, hanya karena aku lebih muda dari kalian. Hah, astagfirullah, sudahlah, ayo kita masuk. Yuk. Mereka masuk dan langsung menuju panggung mempelai untuk bersalaman. Dan benar saja, di sana ada Bu Ana yang sangat cantik dalam balutan baju pengantin adat Minang. Dia tersenyum manis menyambut mereka bertiga di antara para tamu. Sementara Hilman tampak kalem berdiri dan terlihat sangat muda. Tidak ada yang menyangka jika sang mempelai laki-laki adalah perjaka usia hampir 40 tahun. Sementara Bu Ana, dia juga terlihat muda, wajahnya fresh dengan sapuan makeup flawless yang cerah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Selamat atas pernikahannya, cepat dikaruniai keturunan dan berkah barokah sampai maut memisahkan. Doa Jauzan kepada kedua mempelai. Amin, amin ya Allah. Jazakumullahu khairan jazaakuna, wa fiik barakallah. Jawab Hilman sembari menunduk. Lelaki itu sama sekali tidak mau menatap Anyelir. Barakallahu fiikum, selamat berbahagia, semoga sakinah, mawadah warahmah Dr. Hilman. Ucap Anya tulus. Syukran, wa jazakumullahu khairan katsira, wa fiik barakallah. Jawab Hilman sambil menunduk dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Terima kasih Pak Pengacara, Bu Dokter atas kehadirannya. Ucap Bu Ana dengan penuh bahagia. Sama-sama. Anyelir dan Bu Ana saling mencium pipi. Pelukan hangat itu dirasakan Anyelir sebagai kebahagiaan hakiki seorang wanita. Syukurlah kini, Bu Ana menemukan muara kasih untuk kebahagiaan hidupnya. Pikir Anyelir. Jauzan dan keluarganya segera turun dari panggung mempelai, bergantian dengan para tamu undangan yang lain. Mereka menuju beberapa gubugan hidangan yang tersaji khusus untuk para tamu. Anyelir mengambilkan makanan untuk suami dan anaknya, menyuapi Zio seperti halnya ibu-ibu yang lain dan dengan sabarnya mengajak anak tirinya itu bersenda gurau. Sayang, kamu gak makan? Biar aku yang nyuapin kamu ya. Kamu mau apa? Jauzan mendekat sembari berbisik. Gak usah mas, gak apa-apa, inilah kesenangan seorang ibu. Jika anaknya kenyang rasanya juga ikut kenyang. Jawab Anya polos masih menyuapi Zio dengan berbagai makanan khas walimah. Jauzan tersenyum. Hati istrinya ini memang sungguh mulia. Dia bisa menyayangi Zio yang statusnya hanyalah anak sambungnya. Dan semua terlihat alami, karena kasih sayang itu lahir dari hati. Dan lihatlah, Zio juga begitu menikmati kasih sayang ibunya, lebih tepatnya ibu tirinya. Dia tidak punya sungkan sama sekali tatkala menggelendot manja di lengan Anyelir. Dan, benar kata Ferdi, Zio memang lebih gemuk kini, setelah diurus oleh Anyelir. Padahal, sedari dulu juga nggak ada kekurangan gizi karena segalanya dipenuhi. Berarti memang benar, kondisi anak itu tergantung dari limpahan kasih sayang yang diperolehnya. Jauzan tersenyum bahagia. Dia bangkit melangkah menuju sebuah gubugan, mengambil satu makanan yang dia tahu sangat disukai istrinya dan langsung kembali. Lelaki itu duduk di sebelah Anyelir dan mulai menyuapkan makanan itu sesuap demi sesuap untuk sang istri dengan sangat telaten. Anyelir yang tadinya menolak, akhirnya merasa enjoy dengan kebaikan suaminya. Wanita cantik itu menikmati setiap suapan dari sang suami kali ini. Bahkan, dia menunjuk dengan jarinya agar disuapkan makanan lain yang dia sukai dari piring suaminya. Tanpa mereka sadari, sepasang mata dari atas panggung mempelai, terus mengamati mereka dengan tatapan nanar yang tak bisa diartikan. Sementara itu di sebuah desa di tepian Kabupaten Banjarnegara, Mailin mulai kembali menyulam kenangan masa lalu. Dia sudah beberapa kali juga mengunjungi makam sang ibu dan juga bapaknya, makam Pak Hartono dan Ibu Arifah, yang dulu sempat merawatnya selama 29 tahun. Keberadaan Mailin sebagai anggota baru di keluarga Sapariah diterima dengan baik. Ailin meskipun terlihat beda dari teman seusianya, tapi kini mulai bisa berjalan. Anak 1,5 tahun itu bukan menderita mikrocefali, tapi menderita keterbelakangan mental. Dia sangat pendiam dan pemalu, juga penakut. Dengan keistimewaan sang anak, Mailin merasa bertanggung jawab. Tidak ada lagi impian hidup gamer dengan segala kemewahan. Tujuan hidupnya cuma satu, memberikan masa depan untuk sang anak tunggal, Ailin. Dia sering diajak budanya, Sapariah mendatangi majelis-majelis taklim. Hatinya mulai terbuka dan kini, mengingat kondisi fisiknya yang telah tak mungkin memiliki anak lagi,
Mylin hanya menggantungkan hidupnya pada sang anak. Dia yakin dan juga terus berdoa, termotivasi beberapa anak-anak dengan kebutuhan khusus yang ternyata bisa sukses meraih hidup. Lewat media sosialnya, Mylin juga beberapa kali menggalang dana untuk perawatan dan pengobatan sang anak. Meski tidak bisa normal 100%, tapi Aileen kini mulai bisa berkomunikasi. Sore itu, langit Banjar tampak terang. Udara hangat bertiup perlahan di antara lambaian batang tanaman salak yang berjejer di depan rumah Sapariah. Suaranya yang gemerisik dari gesekan duri-duri tajam itu membawa suara khas yang memberi warna desa yang mereka tinggali. Harum khas tanah basah, tercium di antara kotoran sapi yang harum menyuburkan. Aileen sedang tidur diayun-ayun oleh sang nenek besar. Di samping sang mama yang sedang mengupas ubi jalar, juga ada para kerabat anak-anak Sapariah yang lain. Mbok De, saya sebenarnya punya ijazah kuliah. Dulu, Bapak dan Ibu menyuruh saya kuliah di bidang kesehatan. Saya mengambil jurusan keperawatan. Terang Mylin masih terus mengupas ubi. Loh, kenapa nggak buat kerja? Lumayan, sana kalau kamu berniat kerja, biar Aileen di sini sama Mbok De. Orang sekarang Mbok De nggak boleh dagang kelilingan lagi sama masmu. Nah nanti kalau kamu kangen, kamu bisa pulang ke sini. Ucap Sapariah. Tapi kalau saya kerja, apa benar tidak merepotkan Mbok De? Milinda masih gamang. Sebenarnya dia sudah berkali-kali mengatakan ingin bekerja yang halal. Enduk, demi masa depan anak kamu, apalagi nanti dia juga butuh terapi lanjutan. Bersemangatlah. Allah akan membersamai orang-orang yang berikhtiar. Sahut Sapariah lagi. Iya Lin, kalau memang kamu mau kerja ya kerja saja. Sekarang kan ada handphone, nanti kami yang akan jagain Aileen. Istriku kan juga bisa bantu ngomong. Ucap Sobirin, anak sulung Sapariah. Iya mas, tapi Aileen kan anak istimewa, aku takut nanti akan merepotkan kalian. Ucap Milinda. Lin, kita sudah terbiasa hidup susah. Dengan pemberian dari simbokmu ini kita bisa bangkit. Jualan aku juga jadi makin maju, rumah kita diperbaiki. Lalu apa yang bisa kita berikan ke kamu sebagai anaknya, sebagai bukti rasa terima kasih kami? Ya, coba daftar-daftar dulu saja di daerah sini yang dekat, siapa tahu rezeki. Sayangkan ijazahnya. Ucap Sobirin lagi. Iya sih mas, tapi bagaimana kalau nanti Aileen bikin masalah? Namanya anaknya memang selalu bikin masalah. Tapi kita semua di sini sudah dewasa semua, tahu cara mengurus anak. Lah aku ini hanya lulusan SMP, mau kerja juga kerja apa dek? Jadinya wes, ngomong saja, suami yang kerja. Ucap Wanti, istri Sobirin. Ya sudah mbak, nanti aku pikirkan lagi. Tapi jujur, keberadaan kalian itu berkah tersendiri buat aku. Karena aku yang merasa sendiri terbuang, ternyata masih punya keluarga. Aku begitu bersyukur. Ucap Mylin berkaca-kaca. Alhamdulillah, kami juga senang kok ketemu kamu. Ucap Wanti lagi. Gak usah sungkan, nanya keluarga. Gak ada yang direpotkan, semua punya hak. Sapariah menegaskan. Alhamdulillah Mbok De, Mas, Mbak Wanti, terima kasih atas semuanya selama ini. Ucap Mylin dengan penuh tulus. Dia mengelap air matanya yang selalu saja jatuh. Ya, Allah melihat usaha kita, bukan hasilnya. Tapi di sisi lain, amalan seseorang, Allah lihat pada akhirnya. Meski awalan dan tengahnya buruk, jika sudah ditaubati, maka mereka pun akan bersih, bak bayi yang baru saja lahir. Maha besar Allah yang telah memberikan hidayah, pada siapa yang telah Dia kehendaki. Bab 143, berita mengejutkan di sore hari. Hari yang redup. Mentari bersembunyi di balik awan yang kelabu. Sinarnya tak lagi hangat meski hari masih benderang. Di langit sana, awan putih berarak menutup langit. Tanah yang basah sisa bekas hujan semalam belum juga mengering meski waktu telah merangkak siang. Pukul 13,3, waktu duhur sudah terlewati dan belum juga nampak ada sinar mentari menghangatkan bumi. Di sisi sebelah utara, terlihat awan kelabu mulai menggulung datang, pertanda hujan yang mungkin sebentar lagi akan jatuh menyapa kota kecil ini. Jauzan melangkah masuk ke area kantornya. Hari ini adalah Sabtu, jadwal biasanya ada tausiah singkat dari beberapa ustadz yang bergiliran diundangnya untuk memberi siraman rohani kepada para pegawai 2 minggu sekali bagda sholat duhur. Kantor pengacara yang bersebelahan dengan kantor cabang Zuri Property itu tutup sejenak hingga jam 2 siang. Sekedar menyempatkan waktu, memberi ruang pada hati dan pikiran para pekerja perusahaan, rehat dari dunia pekerjaan untuk memberi nutrisi diri bagi perjalanan akhirat. Tapi karena terlambat datang, akhirnya dia urung masuk musola. Dia langsung masuk ke ruang pegawai di mana sang asisten biasa mendudukan sang ustadz untuk mengurus administrasi setelah ceramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak, ceramah sudah selesai. Ucap Sefi, sang asisten. Ya, makanya saya nggak masuk musola. Bagaimana tadi, nggak ada pegawai yang bolos sholat duhur bukan? Alhamdulillah Pak, hanya Pak Rudi, satpam rumah Bapak yang absen, katanya sedang ada masalah keluarga.
Rudi? Masalah keluarga? Masalah apa katanya? Ya, tadi sih masuk kerja, tapi absen untuk ikut mendengarkan tausiah karena keburu mau pulang. Anaknya sakit, Pak. Oh, ada nomor teleponnya? Ada, Pak. Saya kirim ke nomor Bapak saja ya. Baik. Bu Sefi, ini sudah ya. Saya pamit. Pareng, matur suun. Suara sang ustadz yang sangat dikenal oleh Jauzan tiba-tiba keluar dari balik pintu kamar mandi kantor. Sampun, Pak. Enjih, matur nuun sangat. Monggo, Pak Ustadz. Jawab Sefi. Jauzan menoleh dan seketika senyumnya mereka lebar menatap sang ustadz yang ternyata adalah Ustadz Hasbi. Ustadz Hasbi, apa kabar? Oh, hari ini jadwalnya Teds. Oh, Pak Jauzan, alhamdulillah saya ya seperti ini. Jawab sang ustadz yang kini menduda tersebut. Rencana mau ikut mendengarkan ceramah, saya malah terlambat. Tadi mampir dulu ke butiknya istri, rencana mau langsung sampai sini malah ternyata ban mobil kempes, nungguin Akbar nganti ban lama banget, jadi ya, telat deh. Jauzan menyambut uluran tangan Ustadz Hasbi dengan penuh akrab. Ya, segala kejadian memang telah Allah gariskan, termasuk ban mobilnya Pak pengacara. Jawab Ustadz Hasbi. Alhamdulillah, masih bisa ketemu Ustadz. Oh ya, bagaimana kabar ibu? Jauzan bertanya sekedar untuk berbasa-basi. Ibu, sakit Pak, adik ipar saya yang kanker itu juga 3 minggu yang lalu meninggal. Lah, banyak hal yang terjadi pasca perceraian saya. Semua seolah seperti sebuah teguran buat kami. Ucap sang ustadz keluh dengan mimik muka penuh penyesalan. Walah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kabarnya nggak sampai ke saya? Subhanallah, segalanya merupakan ujian. Semoga ustadz dan keluarga mampu ridho dengan semua ini. Oh ya, pinarak di ruangan saya Teds. Mbak Sefi, tolong siapkan teh manis 2 gelas ya ke ruangan saya, sama snack. Pinta Jauzan. Siap Pak. Jawab Sefi cepat. Oh ya, monggo silakan. Sebentar nih, saya nggak bisa lama-lama ninggalin ibu. Ustadz Hasbi mewanti-wanti. Oh, begitu? Nih, nggak apa-apa. Jauzan membuka pintu ruangannya yang ternyata sangat lapang tersebut. Dia mengajak sang ustadz duduk di sofa ruang kerjanya tersebut di tengah ruangan dan menyalakan AC. Oh ya, lancar bertemu dengan putra-putranya kan? Ya, kemarin habis ketemu Hamzah dan Said, mereka kini punya abah baru, ya. Mungkin Pak Dokter lebih baik daripada saya. Nada suara sang ustadz kini terdengar getir. Bukan lebih baik, tapi takdirnya Allah memang seperti itu. Bu Ana sudah bertemu dengan jodoh beliau, dan Dokter Hilman itu temannya istri saya, insya Allah orangnya juga hanif, dan layaklah jadi pendamping beliau. Jauzan menanggapi. Jadi mereka bukan menikah setelah pacaran? Saya yang bertindak sebagai perantara, tapi terkait interaksi, beliau berdua sudah sering ketemu. Putra sulung Anda kan pasiennya Dokter Hilman. Oh, iya, benar sekali. Hamzah penderita lemah jantung, katanya setiap 2 minggu sekali, Ana menebus obat jantung ke beliau. Ustadz Hasbi mengangguk pilu. Dokter Hilman juga sangat menyayangi Hamzah. Beliau ingin terus mendampingi Hamzah hingga kesembuhannya. Alhamdulillah ya Allah, engkau pertemukan mantan istriku dengan lelaki yang tepat. Kedua tangan sang ustadz mengusap wajahnya. Lama, kemudian terlepas dengan setitik air bening yang terusap oleh telapak tangan tersebut. Terlihat jari jemari itu basah dan gemetar, entah apa yang dirasakan ustadz muda tersebut. Dia melanjutkan ucapannya dengan suara yang terbata. Saya bersyukur. Suara sang ustadz kembali tercekat. Beberapa saat kemudian pintu diketuk, dan Sefi masuk dengan nampan berisi 2 gelas teh manis dan stoples cemilan. Silakan Teds tehnya. Jauzan menawarkan hidangan dengan sopan. Terima kasih, jadi merepotkan ya? Ah, tidak sama sekali. Lama tak jumpa, kemarin saya di Jakarta 1 minggu, jadi nggak ketemu. Hari ini pengen dengar tausiah malah ada halangan. Ya, bagaimana lagi? Ucap Jauzan sambil mengangkat cangkir teh diikuti sang ustadz. Jalan takdirnya memang begitu. Benar sekali. Saya begitu mendengar berita pernikahan Ana dengan dokter, saya bersyukur, sangat bersyukur, meski ada sesak sakit di hati ini. Ucap Ustadz Hasbi melanjutkan kalimatnya. Ustadz sendiri, apa belum ada wacana untuk menikah lagi? Mengingat Bu Ana juga sudah memiliki keluarga lagi. Ucap Jauzan pelan. Jujur Pak pengacara, perceraian kemarin itu menyisakan luka yang begitu dalam bagi saya. Saya masih sangat mencintai Ana, tapi saya sadar, saya tak mampu mengimbangi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya di mata saya, Ana sangat baik, penurut dan wanita solehah. Tapi di mata ibu, Ana pembangkang dan selalu membawa sial. Wajahnya teduh itu kembali diusapnya. Astagfirullah Ustadz, tak ada gading yang tak retak. Semua sudah ketentuannya. Sela Jauzan. Itulah,
Jika saya terus mengikat Ana, saya juga dosa tidak memberikan kebebasan untuknya. Saya tahu ibu saya banyak mengekang dia dan membuat hidup dia tidak nyaman di rumah kami. Lanjutnya, Bu Ana, sejauh ini sebenarnya hanya protek terhadap putra-putranya. Awalnya beliau ragu juga menjalani pernikahan kedua ini. Secara belum ada setahun juga kan, tapi alhamdulillah saya berhasil yakinkan beliau menerima Dr. Hilman. Ya, karena sudah jodohnya juga. Ucap Jauzan yang makin membuat muka sang ustadz membeku. Entah apa yang ada dalam pikiran ustadz tersebut. Oh ya, Ibu Ger apa Teds? Awalnya gula darahnya tiba-tiba tinggi, memang suka seperti itu sih. Sama dulu ketika Ana masih serumah, tepatnya Ana masih istri saya. Beberapa bulan setelah saya cerai, tiba-tiba stroke, dan akhirnya ginjal beliau juga kena. Nah, karena nggak ada yang ngurus di rumah saya, jadi saya titipkan pada adik saya yang di Karanglewas. Di sana beliau sepertinya tidak betah. Sakitnya bertambah parah dan akhirnya saya bawa kembali bersama saya. Sekarang, ada suster yang merawat di rumah, tapi beliau apa-apa tetap nyamannya sama saya. Ucap Ustadz Hasbi sembari menunduk. Kenapa nggak segera menikah lagi, Teds? Kan kalau ada istri, bisa membantu merawat ibu juga. Saran Jauzan. Banyak pertimbangan Pak Pengacara. Pertama, wanita yang dinikahi untuk bekerja, apalagi merawat orang sakit, saya yakin akan berpikir 100 kali. Kedua, saya memahami ibu saya. Beliau orangnya rewel, sulit. Ana yang baik saja dimusuhi, apalagi yang biasa. Saya tak yakin bisa mendapat wanita seperti Ana. Jikapun dapat, belum tentu dia kuat. Kalaupun dia kuat, apakah batinnya rapuh seperti Ana? Dan saya takut melakukan kesalahan kedua kalinya. Takut menyakiti anak orang, Pak. Sungguh, saya nggak berani. Ustadz Hasbi mendesah berat. Ustadz, lalu kenapa dulu Ustadz tidak memperbaiki hubungan dengan Bu Ana? Ustadz bisa berjuang agar perceraian itu tidak terjadi. Jauzan membuka toples mengambil cemilan makaroni keju kesukaan dia. Jika saya mengekang Ana, saya salah. Dia ingin bebas, dia nggak kuat dengan segala tuntutan menjadi istri saya, dan dia berhak atas semua. Ruangan itu menjadi hening. Jauzan tak berani mengeluarkan kata-kata sama sekali sebelum sang ustadz kembali berbicara. Saya sudah mencoba mempertahankan keluarga saya, tapi saya juga tak sanggup menyakiti ibu saya. Sudahlah. Tapi dengan perceraian saya, ibu menjadi paham. Beliau sering menangis, mengakui kesalahannya. Beliau membandingkan Ana dengan putri beliau sendiri yang ternyata tidak sesabar Ana. Beliau akhirnya menyadari, tidak mudah menjadi seorang menantu, tidak mudah menjadi Ana. Oh ya Pak Pengacara, maaf jadi banyak cerita, saya harus segera pulang, kasihan ibu menunggu. Oh ya, salam buat keluarga. Selamat juga buat kelahiran putranya, semoga sehat selalu, jadi anak yang soleh dan mampu menyolehkan umat. Akhirnya Ustadz Hasbi pamit pulang. Jauzan tersenyum mengiyakan. Amin. Oh iya, maaf, malah mengajak ngobrol lama-lama. Nggak apa-apa, namanya lama nggak ketemu. Semoga diberi yang terbaik, Teds. Salam buat ibu. Terima kasih, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauzan mengantarkan tamunya hingga pintu keluar. Dia menatap langkah-langkah sang ustadz yang bergerak menjauh dan terlihat lelah dengan beban hidup. Jauzan kembali ke meja kerja dan duduk. Dia menarik napas panjang sebelum kemudian membuka berkas-berkasnya yang masuk hari ini. Ya, setidaknya, kisah Ustadz Hasbi mengajarinya untuk berusaha menjadi sosok lelaki yang lebih bijak, juga berharap kelak menjadi sosok mertua yang bisa mengayomi menantu, bukan malah memusuhi. Halo Antok, ada apa? Lelaki 31 tahun itu baru saja bangkit dari meja kerjanya hendak keluar ruangan. Jam dinding menunjukkan angka 5 dan 12, artinya sudah saatnya dia istirahat pulang meninggalkan kantor, mengingat istrinya sudah beberapa kali menghubungi menanyakan kenapa tidak segera pulang. Pak, menjelang rapat umum pemegang saham, sudah banyak bocoran mengkhawatirkan yang terdengar. Suara Antok terdengar parau dari seberang. Bocoran apa? 5 investor kita berniat menarik sahamnya dari Zuhri. Kemungkinan kita akan kehilangan banyak aset, Pak. Cash flow kita bulan ini juga minim. Dana tersedot banyak untuk pembangunan apartemen kemarin. Suara Antok terdengar lesu dari seberang telepon. Siapa saja yang berencana menarik saham dari Zuhri? Pak Agung, Pak Sena, Pak Wirya Atmaja, Pak Santo, dan Bu Saskia. Bu Saskia ternyata punya saham juga di Zuhri? Ya Pak, begitulah, saya juga baru tahu kalau beliau punya saham di Zuhri. Oh ya, lalu bagaimana ini Pak? Persiapan untuk RUPS rapat umum pemegang saham? Nanti aku bahas dulu sama Papa. Mendengar pertimbangan beliau seperti apa? Oh ya, tolong sampaikan Hardi untuk jangan dulu bereaksi. Aku akan pastikan berita ini benar adanya dulu, jangan termakan gosip. Apalagi, track record kita selalu baik, jadi mereka dengan alasan apa menarik sahamnya dari Zuhri? Baik Pak, saya akan ingatkan Pak Hardi jika sampai beliau bertindak. Ya, aku akan mengirim pesan sendiri ke nomornya, tapi kadang dia gampang tersulut emosi. Jadi kamu yang selalu mengingatkan agar dia lebih waras di setiap rapat dengan direksi. Siap Pak.
hubungi juga beberapa investor lain, siapa tahu ada yang berminat menggantikan dengan iming-iming yang lebih menarik. Aku yakin, proyek apartemen kali ini akan mendatangkan profit yang luar biasa. Zhao Zhan berucap dengan penuh optimis. Siap Pak, saya juga sudah coba membuat beberapa sukuk untuk aset properti yang belum tercover. Mudah-mudahan ada investor lain yang tertarik dan bisa bergabung dengan kita Pak. Antok ikut berpikir memberikan saran. Hah, ya, terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya, tetap tenang dan fokus dengan tujuan. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zhao Zhan meletakkan ponselnya di atas meja kerjanya yang mengkilap. Pandangannya kosong menatap fotonya bersama kedua anak dan istri tercintanya yang saat ini selalu menjadi penyemangat. Dia berpikir keras, mencari solusi jika seandainya benar kelima investor besar Zuhri tersebut benar-benar hengkang dari meja saat RUPS 2 minggu yang akan datang. Bab 144, Hancurnya Kehidupan Seorang Verly. Halo Pak, saya baru saja ke rumah Rudi seperti yang Bapak suruh. Tapi, Rudi baru saja terima tamu, mobil SUV warna hitam, plat B dan saya tanya ke tetangganya, anaknya nggak sakit Pak, anaknya main di depan rumah, ceria juga. Suara Akbar terdengar dari seberang telepon. Plat B? Bukan orang sini? Apa dia punya famili orang Jakarta? Zhao Zhan bertanya sambil membuka pintu geser balkon. Nah itu, saya tanya ke tetangga katanya nggak ada Pak, semua keluarganya di sini. Ya hanya Maira ini yang sekarang merantau ke Jakarta Pak. Hah, perlu dicurigai, ya sudah, kamu jemput aku, kita ke rumah Rudi sekarang juga, pakai mobilku. Siap Pak. Zhao Zhan mematikan ponselnya. Matanya nanar menatap jalanan kota dari atas balkon ruang kerja di samping kamarnya. Jika Rudi berkhianat, dia tidak akan memberi ampun lagi. Maira harus dipenjarakan, bagaimanapun juga, dan apapun imbasnya. Pikirnya. Perlahan dia mengambil ponsel dan mulai mencari nomor seseorang. Nomor mertuanya, sesuatu yang selama ini jarang dia lakukan. Assalamualaikum, Zhan, cucu apa lagi apa? Suara sang mertua langsung terdengar, datar dan penuh ceria. Alhamdulillah malam hari, memang mertuanya selalu tidak sibuk. Pak, ini saya. Imran di bawah sama ibunya. Anu ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Papa. Sebenarnya ini sangat penting. Lebih jelas jika bicara langsung. Tapi, saya sepertinya belum bisa menemui Papa ke Jakarta jadi. Katakan saja, misal kamu bisa, Papa akan memilih kamu mengatakannya di telepon saja. Mengingat, Anya dan Imran lebih butuh kamu untuk menemani mereka. Ucap sang mertua. Terima kasih Pak, sebenarnya. Zhao Zhan ragu dan menghentikan kalimatnya. Zhao Zhan, tidak perlu sungkan. Kamu perlu apa? Tambahan modal buat proyek kamu? Bangun Anggoro terdengar penasaran. Lebih dari sekadar itu Pak, saya terancam ditinggalkan 5 investor besar Zuhri selama ini. Entah karena apa, tiba-tiba mereka berencana mencabut sahamnya pada rapat umum pemegang saham 2 minggu yang akan datang. Saya dapat bocoran ini dari Hardi, jadi... Ya, Papa paham dengan kegundahan kamu. Kamu sedang butuh dana besar untuk pembangunan apartemen, ditambah ini. Tapi, sebenarnya perusahaan Papa juga sedang berusaha memenangkan tender sebuah proyek besar. Tapi, ya, Papa akan usahakan membantu. Lagi pula harta Papa buat apa jika bukan buat Anya, anak Papa satu-satunya. Ada dana segar, tapi nilainya tidak terlalu besar. Cukup buat kamu melanjutkan proyek saja. Pa, saya benar-benar nggak tahu bagaimana dengan nasib perusahaan. Saya tak mungkin menjual aset secepat itu. Berapa kira-kira nilai saham dari 5 investor kamu? 43% nilai aset perusahaan saya, Pa. Itu nilai sangat besar. Kamu bagaimana bisa ceroboh seperti itu, Zhao Zhan? Pa, saya ada rencana pengembangan usaha yang berpotensi sekali mendatangkan profit besar. Tapi dengan kendala ini, saya... Tapi cara kelola bisnis, kamu tidak sesuai aturan. Kamu tidak tahu syarat dasar berbisnis. Ini sangat berisiko. Nada bicara Bangun sangat serius. Pa, profit yang saya tawarkan itu cukup besar. Tidak tahu mereka benar memindah sahamnya itu dengan dalih apa. Saya berani kasih dividen hingga 6% tahun kemarin. Tapi, Zhan, minimal 52% saham perusahaan. Itu harus kamu pegang sendiri. Jangan sampai kamu dipermainkan oleh investor. Perusahaan Papa, 61% saham Papa pegang. Aman sejak dari dulu. Dengan saham kamu 43% dipegang 5 investor besar. Nilai saham kamu di sana berapa? Sekitar 37%, Pak. Wah, kamu terlalu percaya diri. Kirim dokumen saham perusahaan, nanti Papa akan pelajari dan pikirkan bagaimana bantu kalian. Baik, Pak. Oh ya, bagaimana saran Pak Zuhri? Papa, saya belum bicara sama beliau, tapi nilai aset Papa bertambah meski prosensinya berkurang. Itu tidak masalah. Zhan, Papa kira kamu sudah ahli berbisnis. Ya sudah, sebenarnya nggak masalah sih, tapi kalau kita punya orang yang loyal, sangat rentan jika sudah kondisi seperti ini. Ya, Papa akan bicarakan pada kolega Papa ya, Pak Yuda, mungkin ada tertarik investasi saham properti di perusahaan kamu.
Kalau nanti papa ajak menemui kamu, yakinkan beliau dengan segala kemampuan kamu tentang prospek perusahaan. Siap, Pak. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Haham, bagaimana Imran? Hah, dia sehat, Pak. Aktif banget. Haha, tentu saja. Dia cucuku. Wajahnya saja mirip aku kan? Tampan dan tegas kayak kakeknya. Iya, benar sekali. Tidak seperti kamu atau Anya, dia generasi kakeknya, kelak, aku akan wariskan semua yang aku miliki ke dia. Hah, cucu laki-laki kesayanganku. Adik-adiknya nggak dikasih, Pak. Adik-adiknya? Memang dia sudah mau punya adik lagi? Sepertinya iya. Hehehe. Lah, kamu itu, awas jaga kesehatan anakku ya. Jangan sampai dia kelelahan atau sakit. Aku akan menyalahkanmu. Oh ya, kamu jangan bicarakan dulu hal ini pada Anya. Dia sudah terlalu lelah dengan pekerjaan di rumah sakit. Siapa? Tidak, ini urusan laki-laki. Saya tidak ingin dia kepikiran. Haham, bagus. Kalau saran papa, nanti punya anak lagi kalau si Imran sudah 1 tahun, jadi punya adik. Menjelang 2 tahun, kasihan Anya. Tapi, iya Pak, siap. Ya sudah, papa tutup ya. Jangan panik, papa pasti bantu meski nggak seberapa. Siap, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jauzan menurunkan ponsel dari telinganya. Dia menatap jauh ke atas. Langit malam Purwokerto berhias mendung hitam yang gelap dengan bulan yang mengintip malu. Angin berhembus perlahan mengibas lembut daun-daun akasia di samping rumah. Suara burung malam terdengar tegang dari arah utara, bersamaan dengan guruh yang mendebur dengan lidah kilat yang menyambar-nyambar dari ujung sana. Ya Allah, semua yang terjadi di dunia ini atas kuasamu, atas pengawasanmu, bahkan jatuhnya sehelai daun pun dari rantingnya. Semua engkau ketahui, pun juga aku yang kini tergolek dalam keterpurukan. Harta ini hanyalah titipanmu ya Allah, akan pergi dan datang jika engkau menghendaki. Tidak ada yang kuminta, kecuali untuk kedekatan hati ini padamu. Tetapkan mereka di sisiku, jika itu baik bagiku. Sebaliknya ambillah mereka, jika engkau nilai aku akan baik tanpanya. Rintih hati Jauzan dalam doanya. Hatinya begitu terkoyak dengan doa itu, tapi dia pula tidak ingin menjadi seorang korun yang demi harta bahkan mengorbankan keimanan dan kedekatannya pada Allah, Rob sekalian alam. Sang pencipta, yang menggenggam segala kejadian di muka bumi. Mas, papa datang, sama ibu. Anyelir tiba-tiba sudah terlihat berdiri di depan pintu ruang kerja tersebut. Sayang, kamu kok di sini? Bagaimana Imran? Jauzan kaget dan segera berbalik tersenyum menatap wajahnya sang istri dengan wajah lembut. Sama neneknya, sama kakaknya di bawah. Kenapa mas? Kayaknya kok kuyu sekali. Anyelir mendekat. Nggak apa-apa, aku hanya agak pusing. Jauzan berusaha mengelak, menyembunyikan kegundahannya. Dia berusaha tersenyum manis. Pusing kenapa? Mas, cerita dong sama aku kalau ada masalah. Hah, ini urusanku sayang, kamu tak perlu ikut memusingkannya. Hanya masalah kecil kantor kok. Jadi apa fungsinya istri? Menemani kamu tidur saja? Melahirkan anak buat kamu? Hanya sekedar status? Sayang, aku hanya nggak ingin kamu kepikiran. Ini menyangkut perusahaan, tapi tenang aja, pun jika aku gagal, aku masih tetap bisa menafkahi kalian. Senyum Jauzan yang terlihat getir di mata Anya semakin membuat wanita itu penasaran. Mas, jangan menutupi semua masalah kamu. Nanti jika ujung-ujungnya kamu harus bersinggungan dengan wanita lain, aku yang rugi. Jujurlah, aku sudah dengar sebagian pembicaraan kamu tadi. Kamu barusan telepon papa kan? Sayang, jangan dipikirkan, itu hanya. Papa biasa kok dulu share masalah perusahaan sama aku. Jadi aku sedikit tahu tentang. Ya, bulan masalah besar, tenanglah. Bukan masalah besar. Investir kamu pada lari dan kamu masih mengatakan bukan masalah besar. Jangan bohongi aku, Mas. Sayang, aku juga pebisnis meski kecil-kecilan, jadi aku tahu bagaimana kalutnya hati kamu. Sayang, bicaralah Mas, katakan sejujurnya padaku. Baiklah, aku terancam kehilangan 5 investor besar. Ini sedang kebingungan mencari calon investor baru. Nilainya 43% saham perusahaan, sekitar segini. Jauzan memberi koda dengan angka dengan jarinya. Astaga Mas, banyak sekali. Ya, bagaimana kalau aku coba masuk sebagai salah satu pembeli saham perusahaan kamu? Sayang, maaf, beribu maaf, tapi sahamku, 1% itu nilainya sangat banyak, senilai seluruh cabang butik kamu. Ucap Jauzan lirih yang seketika membuat wajah Anyelir masam. Baiklah, aku akan coba bicara pada Papa Berli, mungkin beliau tertarik, atau nanti, aku juga akan berusaha mencari investor lain, aku yakin kamu bisa. Terima kasih. Jauzan menatap mata istrinya yang kini terlihat sayu. Ada kesedihan tersembunyi kala mata cantik itu berkedip dan membalas tatap. Tubuh ramping itu berjalan mendekat, mulai melingkarkan tangannya pada pinggang kokoh sang lelaki. Sayang jangan begini, aku nggak akan tahan.
Elak Jauzan diam tanpa kuasa menepis tangan halus istrinya yang mulai meraba nakal. Aku tahu kamu sedih, Mas. Aku ingin menghiburmu. Aku ini istrimu yang akan terus menjadi pakaianmu, melindungimu dari terpaan angin yang sekeras apa. Aku akan terus menjadi tamengmu, Mas. Ucap Anya penuh perasaan sambil terus mendekap lembut. Tangannya mulai membuka kancing kemeja sang suami satu demi satu. Dia mengelus dada bidang lelaki tampan kekar itu dengan penuh hangat. Sayang, jangan begini, aku gak akan tahan. Sekali lagi Jauzan mengingatkan. Gak tahan ya sudah, lampiaskan saja, Mas. Aku adalah kehormatanmu, pakaianmu bukan? Ayolah. Sayang, tapi kamu lagi masa subur kan? Bagaimana kalau? Mas, aku juga gak tahan. Masya Allah, sayang, bener ya? Alhamdulillah, beneran nih. Kalau jadi, bukan salah Mas saja lo ya, kamu yang minta. Huam. Bismillahirrahmanirrahim syaitan, wajah nabis syaitan, marazaktana, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Masya Allah. Lelaki itu terus meracau dengan kalimah-kalimah toibah yang seolah dengan sendirinya keluar dari mulutnya. Dia menerima dengan sangat bahagia sedekah sang istri malam selepas Isya menjelang larut ini. Hangatnya cinta murni sepasang kekasih halal yang membara semakin membakar gelora di dada mereka di malam buta yang dingin. Angin dari balkon bertiup masuk, menerpa dua tubuh insan yang mulai bermandikan peluh. Hingga keduanya lupa bahwa ada sang mertua dan dua anaknya di bawah yang sedari tadi menunggu mereka untuk turun. Hahaha, bagus. Aku senang dengan berita ini. Verly, kamu harus bergerak cepat, dekati Jauzan dengan segala caramu. Kuras seluruh kekayaan dia dan buat dia bertekuk lutut. Eden tertawa lepas mendengar berita kekalutan Jauzan hingga menghubungi sang CEO, Saskia hingga 5 kali di hari ini. Verly hanya diam sembari menatap galau ke arahnya, tanpa menjawab atau membantah. Dia sedang diambang kebingungan. Dia pikir berbisnis itu semudah memecahkan kasus perselingkuhan dan perceraian. Kita harus kasih paham ke dia bahwa dunia bisnis itu tidak boleh dipakai buat main-main. Ucap Parwito masih dengan nada kalem. Tapi Om, itu belum cukup. Aku ingin pastikan sisa investor yang lain juga bisa kita get. Kalau perlu, berikan iming-iming dividen yang tinggi agar mereka tertarik masuk investasi ke perusahaan kita. Ucap Eden. Itu mudah, investor kelas 3 akan dengan mudahnya mengikuti kita. Apalagi jika bisnis Suri stagnan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa jika masih bertahan di sana. Sekarang fokus dulu yang ini, setelahnya kita akan garap yang kecil-kecil itu. Parwito meremehkan. Eden mengangguk bangga. Sebuah panggilan masuk di ponsel Parwito dan lelaki itu pun keluar ruangan menuju ke arah balkon. Verly dan Eden melanjutkan percakapan. Verly, kamu mendengarku bukan? Ya, aku sudah katakan dari kemarin, Jauzan di Purwokerto terus. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya sementara kamu hampir setiap malam meminta jatah dariku untuk ditemani? Ucap Verly ketus. Kamu kan bisa kontak dia via handphone dulu, berikan kata-kata romantis yang membuat dia terbuai. Itu sia-sia, Jauzan tak akan sempat memikirkan tentang cinta kalau masalahnya ini belum terselesaikan. Justru saat dia hancur, lelaki biasanya butuh pelampiasan, apalagi kini istrinya menyebalkan dan terus menuntut. Kamu pikir Anyelir tipe wanita yang seperti itu? Eden diam. Bibirnya seketika terkatup rapat. Matanya menatap nanar ke arah wanita yang kini menjadi gundiknya tersebut. Benar. Anyelir tentu bukan tipe istri yang cepat menuntut. Dia saja mampu membersamainya 3 tahun, merawatnya dari lumpuh hingga bisa kembali berjalan, dan semua dilakukan dengan penuh ikhlas, penuh kasih sayang. Bagaimana sekarang Jauzan hanya bangkrut? Hati kecil Eden kecewa. Dia meninju pelan bahu sofa tanda sadar. Benar apa yang dikatakan Verly. Tapi, tidak. Bagaimanapun, Jauzan dan Anya harus lepas, harus pisah, harus cerai. Agar dia bisa kembali bersama wanita itu. Hentakan pikirannya yang lain muncul. Jangan bodoh, dia pernah mencintaimu sebelumnya, bahkan mencicipi tubuhmu berulang kali hingga kamu hamil, pasti masih ada tersisa perasaan di hatinya, kamu yakinlah. Kamu itu cantik dan bodimu sangat menggodai mana laki. Ucap Eden kemudian. Kamu salah, aku dan Jauzan belum pernah berhubungan badan sama sekali. Elak Verly. Wanita itu menatau kosong ke arah taman. Bodoh! Berapa lama kalian pacaran? 3 tahun, dan selama itu memang dia romantis dan sangat menjagaku. Tapi dia sangat menjaga tangannya, dia sangat menghargai aku, dengan menjaga kesucianku. Kamu yang aneh, tahu tentang hubungan kami. Dari mana kamu tahu kami punya anak bersama? Bukannya kamu pernah aborsi saat menjadi pacarnya? Selama 3 tahun kalian sentuh-sentuhan, mana mungkin belum pernah melakukannya? Ya, kuakui aku juga tidak tahan dengan semua romantika kebersamaan dengannya, tapi dia selalu menolak dan menjanjikan semua setelah kami menikah. Hingga akhirnya diam-diam aku punya pacar lain dan suatu malam dia memberiku kenikmatan itu dan membuat rasa penasaranku terobati.
Semua berlanjut dan aku semakin tak bisa mengontrolnya lagi hingga akhirnya itulah yang terjadi, aku kebobolan hamil. Verly sengaja jujur agar Aiden bosan atau malah jijik dan membebaskannya. Dasar betina jalan kamu! Murahan! Aiden mengumpat. Aku memang jalang. Berani kamu selingkuh dariku dan ku ketahui ditunggangi lelaki lain saat ini, ku bunuh kau. Bunuh saja aku sekarang. Bunuh saja. Aku juga sudah tak kuat dengan semua siksaanmu. Hah, beadab. Mau mati sekarang juga kau. Aiden meraih kepala Verly yang tersembunyi di balik kerudung kecil. Dia menjambak rambut wanita itu penuh amarah. Aiden, jaga emosi kamu. Dia pegawai pilihan Saskia. Bentak Parwito geram. Lelaki itu tiba-tiba muncul. Rupanya sudah selesai menerima telepon. Masa bodoh! Bentak Aiden. Kalau kau tak mendengarkanmu, maka bersiaplah untuk kalah detik ini juga. Ancam Parwito dan Aiden seketika melepaskan cengkeramannya. Aku ada urusan, ingat, jangan gegabah bertindak. Lembutlah terhadap perempuan, jika kamu ingin kembali merengkuh istrimu, kamu harus belajar banyak. Itu juga masih memperjuangkan keinginan dan cita-citamu. Jika tidak ya terserah, bersiap saja untuk kehancuranmu. Parwito berlalu. Om? Tapi lelaki tinggi dengan kumis melintang itu tak mau berbalik sama sekali. Langkahnya cepat keluar ruangan, kemudian lenyap di balik pintu. Temui aku di kamarku nanti malam, aku akan bersikap lembut padamu. Maaf jika aku terlalu kasar. Dengar! Kalau sampai kamu mengelak atau selingkuh, nyawamu di tanganku saat ini. Aiden sekali lagi mengancam. Verly diam dan terduduk lesu, sementara lelaki pincang itu sudah keluar meninggalkan ruangan dengan langkah cepat.